Shalom, selamat pagi dari Cisarua. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, hari ini kita akan membahas tentang pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Ini ada tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Saudara, ayat ini dikenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Ini bukan sekedar saran saudara, tetapi perintah langsung dari Tuhan kepada setiap orang percaya. Banyak orang ingin diberkati Tuhan, tetapi lupa bahwa setiap orang percaya juga dipanggil untuk menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kekristenan bukan hanya tentang datang ke gereja, tetapi tentang membawa orang datang kepada Tuhan, saudara. Nah, perkataan pergilah artinya orang percaya harus bergerak, saudara. Tuhan Yesus tidak berkata tunggulah semua orang datang, tetapi Yesus berkata pergilah. Artinya orang percaya tidak boleh pasif. Injil harus dibawa keluar, saudara. Ada banyak orang hidup tanpa pengharapan, terikat dosa, kehilangan damai sejahtera, hancur dalam keluarga, putus asa, bahkan tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita untuk pergi kepada mereka, saudara. Pergi artinya membawa kasih Tuhan, menjadi terang, menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar keselamatan. Nah, kadang orang takut memberitakan Injil karena malu atau takut ditolak, saudara. Tetapi keselamatan jiwa jauh lebih penting daripada rasa takut manusia. Nah, saudaraku, gereja yang sehat bukan hanya gereja yang ramai ibadahnya, tetapi gereja yang membawa jiwa datang kepada Tuhan. Nah, perkataan jadikan semua bangsa murid artinya bukan hanya percaya tetapi bertumbuh. Tuhan tidak berkata hanya buat orang percaya, tetapi jadikanlah murid. Murid berarti mengikuti Kristus, hidup dalam firman, belajar taat, mengalami perubahan hidup. Banyak orang hanya mengenal Tuhan di mulut, tetapi hidupnya tidak berubah, saudara. Tuhan rindu kita menjadi murid yang sejati. Menjadi murid membutuhkan komitmen, kesetiaan, ketaatan, penyangkalan diri, saudara. Nah, kita lihat Petrus. Petrus dahulu adalah orang yang penuh dengan ketakutan. Tetapi setelah dipakai Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, ia menjadi saksi yang berani dan memenangkan banyak jiwa. Paulus bahkan rela menderita demi Injil karena ia mengerti bahwa keselamatan jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Nah, perkataan ajarlah mereka artinya pertumbuhan rohani itu penting, saudara. Setelah orang menerima Kristus, mereka harus diajar. Banyak orang yang jatuh rohaninya karena tidak dibimbing, tidak diajar firman, tidak bertumbuh. Karena itu gereja harus mengajar firman dengan benar, membina, mendoakan, dan bahkan memperhatikan setiap jiwa yang sudah dipercayakan. Dan kekristenan bukan acara mingguan, saudara, tetapi perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan tidak mencari pengikut yang hanya emosional sesaat saja, tetapi murid yang setia sampai akhir. Perkataan aku menyertai kamu artinya Tuhan tidak meninggalkan, saudara. Ini janji yang luar biasa. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan menyertai kita. Kadang melayani tidak mudah, saudara. Kadang memberitakan Injil ditolak, kadang kita lelah, kadang kita merasa kecil dan tidak mampu. Tetapi Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Penyertaan Tuhan lebih besar daripada semua kesulitan di dunia ini, saudara. Nah, mari kita lihat dari ilustrasi dari sebuah lilin yang kecil. Ada sebuah lilin kecil di ruangan yang gelap. Lilin itu berkata, aku terlalu kecil untuk mengubah kegelapan. Tetapi ketika lilin itu dinyalakan, seluruh ruangan mulai terang. Demikian juga hidup orang percaya, saudara. Mungkin kita merasa kecil, sederhana, atau bahkan tidak pandai berbicara. Tetapi ketika hidup kita dipakai Tuhan, terang Kristus dapat menjangkau banyak jiwa.
Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, saudara. Tuhan mencari hati yang mau dipakai. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, amanat agung adalah tugas semua orang percaya. Penginjilan bukan hanya tugas pendeta. Jiwa-jiwa sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Tuhan memanggil kita menjadi murid dan memuridkan. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi orang yang taat. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya memiliki tujuan ilahi. Kita dipanggil pergi memberitakan Injil, menjadikan murid, mengajar, dan hidup dalam penyertaan Tuhan. Dunia membutuhkan terang Kristus, saudara. Banyak jiwa yang sedang menunggu kabar keselamatan. Jangan hanya menjadi penonton dalam pekerjaan Tuhan. Jadilah alat Tuhan untuk membawa jiwa kepadanya. Dan ingat, saudara, Tuhan tidak pernah mengutus tanpa menyertai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam pemenang.